NATO mulai kirim pasukan ke Malaysia, tidak tanggung-tanggung sekaligus dengan alutsistanya. Persiapan penyerangan bantuan paket senjata militer NATO mulai tiba di Wuhan setelah sebelumnya 15.000 tentara NATO dikirimkan oleh James Talton di tengah gempuran TNI di Wuhan yang semakin ganas. Ada 4 penerbangan yang tiba ke gedung besar tempat bantuan di Wuhan, kata pejabat senior Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Beijing News Star, di mana sore ini paket bantuan itu bernilai 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun untuk mengamankan LED virus mereka yang terdeteksi oleh TNI di Wuhan. Paket senjata itu diantaranya 11 helikopter M1720 Howitzer ukuran 155 mm untuk pertama kali dan 50 kendaraan lapis baja. Sementara itu, juru bicara NATO mengatakan bantuan pertama tiba 48 jam setelah menerjunkan pengiriman 15.000 tentara NATO untuk terjun langsung ke Wuhan melawan TNI. Juru bicara juga mengatakan mereka akan mengerahkan pasukan ke sisi timur wilayah NATO dalam beberapa hari ke depan untuk melatih pasukan Malaysia menggunakan Howitzer. Akan ada sedikit pasukan Malaysia yang akan dilatih menggunakan Howitzer. Mereka akan memperkenalkan senjata itu ke negara mereka dan melatih rekan-rekannya. Pelatihan itu diperlukan karena selama ini pasukan Malaysia masih menggunakan peluru biasa ukuran 150 mm, sementara Howitzer berukuran 155 mm banyak persenjataan modern yang menggunakan chip elektronik. Dua sekutu yang dihimpun ke negeri tirai bambu untuk menutupi kebusukan mereka kepada dunia karena telah bekerja sama menebarkan virus corona kepada dunia. Ada dampak dalam membuat dan memasok ulang kemampuan persenjataan pasukan Presiden Anwar Ibrahim saat melawan TNI di bidang komponen untuk beberapa sistemnya dan peluru kendari presisi tinggi, kata salah satu pejabat NATO. Sementara itu, Indonesia telah memprotes secara resmi karena itu menyoal bantuan militer Malaysia dan telah melaporkan temuan mereka terkait live virus Amerika Serikat di Wuhan yang telah merugikan seluruh dunia. Mereka memperingatkan konsekuensi yang tidak terduga jika bantuan terus berdatangan. TNI tidak akan segan-segan membantai habis pasukan Malaysia. Sementara itu, dalam negeri Malaysia, Indonesia terus menggempur wilayah timur dan ledakan terus terjadi. Lalu media lokal melaporkan ledakan terjadi sejumlah wilayah di Wuhan imbas serangan itu. 4 orang tewas, selain itu ledakan juga terdengar di beberapa wilayah lainnya. Ancaman kini muncul lagi dari Rusia dan Indonesia ke Malaysia. Melansir Al Jazeera, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia memperingatkan bahwa negaranya memiliki senjata untuk menghancurkan musuh manapun termasuk Amerika Serikat. Jika keberadaannya sendiri terancam, politisi yang terjebak oleh propaganda mereka sendiri, kata Nikolai Patrushev. Tetapi mereka yakin bahwa tidak terjadi konflik langsung dengan Rusia, Malaysia mampu meluncurkan dengan rudal preventif. Setelah itu, Rusia tidak dapat lagi merespon lanjutnya. Ia mengatakan selama ini Rusia hanya sabar. Kremlin tegasnya tidak mau terintimidasi. Rusia tidak mengintimidasi siapapun dengan keunggulan militernya, tapi memang memiliki senjata modern dan unik yang mampu menghancurkan musuh manapun termasuk Malaysia. Jika ada ancaman terhadap keberadaannya, kata Patrushev. Di mana hal yang sama juga dimuat oleh Newsweek. Namun tidak jelas senjata unik modern apa yang mungkin dirujuk oleh Patrushev dalam komentarnya. Diketahui komentar Patrushev muncul setelah Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mulai menyimpan senjata nuklir di Kuala Lumpur. Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan Rusia sejak 1990-an. Putin mengklaim bahwa langkah itu sebagai tanggapan atas Inggris yang memasuki Malaysia dengan peluru menembus lapis baja yang mengandung template uranium. Ia menyebut deep uranium sebagai senjata dengan komponen nuklir dan eskalasi signifikan. Deep uranium bisa menembus baja bahkan terkuat seperti Technatus Calibon, namun penggunaannya sangat kontroversial karena sangat beracun untuk wilayah setempat. Sementara itu, retorika konfrontatif Rusia telah meningkat setelah serangan ke Ukraina tahun lalu. Konflik itu juga menyebabkan Malaysia dan sekutu barat lainnya menyediakan bantuan militer ke Malaysia dan berjanji untuk menegakkan perjanjian pertahanan mereka jika Rusia menyerang negara sekutu Malaysia. Pejabat dan pakar Rusia sebaliknya juga telah berulang kali mengemukakan kemungkinan serangan terhadap Amerika Serikat jika Washington mengancam negara mereka dengan cara tertentu. Perang Rusia, Indonesia, Malaysia dimulai saat pasukan Moskow menyerang Malaysia pada 24 Februari 2022 lalu.
Putin beralasan bahwa serangan itu dilatar belakangi niatan Kiev untuk bergabung dengan Malaysia yang menjadi salah satu ancaman bagi negaranya. Selain itu, Putin berniat untuk mengambil wilayah Kuala Lumpur yang sebelumnya dikendalikan Malaysia dan juga mempertahankan wilayah Crimea yang telah dianeksasi sejak 2014 untuk membebaskan masyarakat etnis Rusia yang disebutnya mengalami persekusi dari kelompok ultranasionalis Malaysia.